Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, utlubil khaira inda sabbahil wujuhi. Wahai Ali, tuntutlah olehmu akan kebaikan di sisi orang yang ceria wajahnya. Wa akrimid dhaifa, dan muliakanlah olehmu, hormatilah olehmu akan tetamu. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu, maka sesungguhnya tamu itu apabila mampir singgah ia pada satu kaum, niscaya turun bersama tamu oleh rezekinya. Wa idza tahala, apabila berangkat pergi oleh tamu, irtahala, niscaya pergi ia bidunubi ahlil manzili, dengan memikul membawa dosa-dosa penghuni rumah. Fayulqiha fil bahri, maka ia mencampakkannya di lautan. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih meneruskan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali, sahabatnya, mantunya, dan juga umatnya, tentu untuk kita semua. Ada dua nasihat pada pesan malam hari ini. Yang pertama berbicara tentang meminta tolong, dan kedua berbicara tentang memuliakan tamu. Yang pertama, saudara, kata Nabi, wahai Ali, utlubil khaira inda sabbahil wujuh, tuntutlah kebaikan itu di sisi orang yang ceria wajahnya. Artinya, saudara, manusia ini, kita sebagai bangsa manusia, di dalam hidup dan kehidupan kita sesama manusia, kalau bisa kita mesti membantu orang lain, menolong orang lain, memberi banyak manfaat kepada orang lain, nolongin orang, bila tentu kemudian kita memiliki kelebihan. Dan ini disuruh at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau bisa kita mengulurkan kebaikan kepada orang lain, maka itu adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah. Namun saudara,
dalam kehidupan ini, karena kita sebagai makhluk sosial, ada kalanya kita memiliki kebutuhan, ada kalanya kita punya kekurangan, yang kelebihan itu ada pada orang lain. Maka bolehkah kita meminta bantuan, mengemis begitu? Mengemis itu ada dua. Ada mengemis yang rada halus, namanya pakai proposal, itu namanya mengemis halus, ngemis juga. Ada juga yang mengemis normalnya orang mengemis. Bagaimana hukum kita meminta-minta ini? Ulama berbeda-beda. Bila kemudian kita sebetulnya tidak butuh banget, tidak mendesak, meminta-minta itu tercela dalam agama. Sebab siapa orang membuka pintu mengemis, maka pastikan Allah buka untuknya 70 pintu kesusahan hidup bagi dia. Bukannya tambah kaya, tambah susah hidupnya. Orang yang tukang ngemis, kalau bisa aifah, menjaga kehormatan agamanya, kalau bisa. Tapi ada kalanya kita nggak bisa. Kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan. Bisa aja bantuan itu bentuknya meminta, bisa aja bantuan itu bentuknya meminjam. Minjam gitu, minjam beras, minjam sepeda, minjam motor, minjam uang. Bisa juga bentuknya meminta, pengen diberi. Begitu. Ini minta. Ini bagaimana? Islam mengatur di dalam adab-adab kita meminta supaya permintaan kita hasil dan terwujud. Namanya manusia punya kekurangan. Kita hidup bertetangga, kita hidup sebagai makhluk sosial, kita dibutuhkan kesetiakawanan sosial, kita dibutuhkan untuk berbuat, menebar kebaikan. Begitu seterusnya. Bagaimana di antara adab-adab kita di dalam meminta? Andai kita memang terdesak untuk meminta bantuan, andai kita terdesak meminta pertolongan, andai kita terhimpit sehingga kita butuh pinjaman. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, saudara, dinasihati oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan Imam Ali saja, untuk kita semua sebagai umatnya. Kata Nabi, ya Ali, utlubil khair inda sabbahil wujuh. Dalam redaksi hadis yang lain, inda hasanil wujuh. Begitu. Bila memang terdesak, emang kita juga kudu minta bantuan, minta tolong kepada hamba-hamba Allah yang hakikatnya secara agama
adalah Allah yang nolong, tapi tentu ada asbab, ada wasithah, ada media, ada perantara hamba-hamba Allah. Manakala kita butuh bantuan, ada adab dalam agama yang harus kita pahami betul. Apa itu? Kata Nabi, utlubil khaira inda sabbahil wujuh. Ali, kalau Anda memang butuh bantuan, mintalah bantuan kebaikan, bisa duit, bisa apa aja. Mintalah bantuan itu kepada orang yang wajahnya ceria. Kenapa wajah ceria? Wajah ini alamat perilaku. Kalau bahasa kitanya, wajah ceria itu sebagai alamat perilaku memiliki jiwa berbagi. Kalau mau minta bantuan sama orang yang kau duga bakal bantu, mintalah sama dia yang menurut engkau gampang kalau minta bantuan. Orangnya longgar, orangnya baik, kata orang Betawi ajer, sama orang ajar. Tuh begitu. Jangan sama orang yang wajahnya kusut. Dari wajah aja udah kelihatan sufi, sulit finansial. Dari wajah. Contoh begini maksud saya biar gampang. Kata kita, abang ini nih pelit orangnya, kata kita. Emang susah dia kalau dimintain bantuan. Tuh kita jangan datang kepada dia, jangan. Biar kata kita susah. Ujungnya kita bakal ngomel lagi. Kita minta sama dia, minjem ke, atau minta duit, minjem. Enggak dikasih. Di jalanan kita ngeluh, najong banget. Emang juga dari dulu kayaknya dari orok dia pelit. Kan udah tahu dari orok. Ngapa lu ke dia? Itu salah. Saudara punya prediksi dia susah, jangan diminta. Salah kalau kita minta sama dia. Di agamanya aja minta bantuannya salah. Kalau kita duga orang itu susah, jangan. Begitu ujungnya ngomel, orangnya mau kaya, begitu usahanya lumayan, begitu konveksinya banyak, tapi ya Allah, na'udzubillah min jalik, kata begitu bahasanya. Pelit 17 setan, begitu kata. Padahal udah tahu dia begitu, ngapa dia ke sono? Ini salah. Maka Nabi nasihatin kita, kalau minta bantuan, abang kita, kalau kata kita, ya Allah abang kita susah banget dah. Susah banget. Keringatnya aja diminta kagak ngasih. Itu kan saking pelitnya kali ya. Keringat padahal ya kan. Kan ada bahasa-bahasa orang kampung tuh kadang lucu-lucu bahasanya. Begitu. Itu begitu. Kalau kita udah tahu dia begitu, jangan. Kemudian kita kesel, salah kita. Karena udah dibilang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nabi udah sampein nasihatin kita. Utlubil khaira inda sabbahil wujuh. Kalau Anda minta bantuan, mintalah bantuan itu di sisi orang yang ceria wajahnya, yang gampang, yang kita duga kalau dia suka ngasih dari tanda-tanda yang ada, mintalah bantuan nama dia.
Jangan nama yang kita duga dia pelit. Biar kata karib kerabat kita. Karena ketika kita datang sama dia, yang muncul kita ngomel. Padahal kita minta. Bukan lagi utang, bukan apa, minta, ngomel. Ya kan terserah dia mau bagi ke mau kagak kayak. Begitu. Baru datang ke rumahnya aja, aduh usaha lagi payah. Baru datang. Itu saudara jangan begini bang. Jangan, dia udah ngeluh begitu. Jangan. Jangan. Nggak boleh. Sianan. Sianan. Minta mama orang yang longgar. Yang kalau diminta dia ngasih. Dugaan kita. Ketika kita nggak ngasih, oh mungkin dia udah membantu orang banyak. Dana yang buat bantuan sudah habis. Sehingga kita nggak kebagi. Begitu. Jangan emang dasar dia mau pelit. Ya Allah. Kagak ada pelit. Pelit itu orang yang nggak berzakat. Baru muncul pelit barang wajib. Ada orang wajib zakat kagak dikeluarin. Itu namanya pelit. Orang sodako mah sunnah sodako gitu. Dia ngasih dapat ganjaran, enggak ngasih dosa enggak lah. Kita nuduh pelit, itu tambah gede lagi dosa kita. Udah kagak dapat dosa lagi, salah kita. Jangan kita harus pahami. Maka saudara, orang yang banyak kenal orang itu dua. Yang banyak kenal orang ada dua. Kenal kiai, kenal ustadz, dua golongan. Ini yang mengenal kiai. Pertama, orang kaya. Orang kaya tuh tahu tuh kiai. Si Anu lagu-lagunya doang. Begitu. Orang kaya, karena ini banyak didatengin ustad, kiai. Jadi dia bisa menakar. Kedua, pejabat. Nih ada pejabat ngaji nih. Tuh tahu tuh. Begitu pejabat. Si Anu. Dia langsung si Anu. Begitu. Kenapa? Karena karakternya ada pada dia begaul. Begitu saudara. Maka oleh karena itu kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala kita ngalamin kesulitan, maka kita berceritalah kepada orang yang memiliki keceriaan wajah. Sebab keceriaan wajah itu alamat kelebaran jiwa. Orang yang jiwanya lebar, meski duitnya sedikit, demen berbagi. Berbeda dengan orang yang jiwanya sempit, meski duitnya banyak, sulit untuk berbagi. Jumat aja ada kotak amal, itu pura-pura merem. Udah lewat, melek lagi. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Begitu. Jadi kita jangan, kita berbagi. Tapi bila kita ngalamin kesulitan, mintalah kepada orang-orang yang diduga jiwanya lebar. Itu bisa itu. Begitu. Saya pengen minjem Bang Anu. Jangan. Dia mukanya lagi kusut. Itu berarti usahanya lagi menurun. Jangan. Sianan. Begitu. Lagi susah, jangan disusahin. Jangan dikata orang usaha itu enak terus, maju terus. Lah belum tentu. Kadang dia puyeng, mana giro pending. Tahu giro pending nggak? Ya Allah, begitu. Kadang ngambil barang manis, udah ngambil nomor handphonenya ganti, begitu.
Ngalamin nggak? Saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini. Begitu saudara. Maka agama ini mengatur. Kita harus pandai kalau mau minta bantuan kepada siapa, dicek. Jangan asal semuanya, jangan. Nantinya kita berburuk sangka sama orang. Kayak pelit, belum tentu dia lagi nggak ada, cuman dia kesulitannya nggak mau diumbar sama dia, sehingga dia ditelan sendiri. Begitu. Kalau wajahnya ceria, kalau enggak ada, maka dia bakal berkata, mohon maaf, hari ini saya nggak bisa bantu. Moga besok lusa ada rezeki, abang datang kemari aja. Saya janji kalau saya ada rezeki saya bantu. Sobbahil wujuh begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki Sayyidu Sobbahil wujuh, pimpinan orang yang wajahnya ceria. Kalau berbagi enggak ada kehabisan yang dibagi. Nabi selalu bilang, janji besok lusa kalau ada, kamu duluan yang saya bagi. Bagus bahasanya, begitu bagus. Tapi kalau orang tidak sobahil wujuh, kadang mengasih sambil ngomel, ini kagak ada habisnya apa proposal, begitu kata dia. Begitu, gua pindah aliran aja nih, aliran apa? Aswaja. Apa aswaja? Anis wajib jadi. Iya, begitu. Jadi asal ketemu warung jajan, bagaimana? Jadi akhirnya orang jadi tidak empati pada agama. Ini yang paling penting bagi kita bersama, harus memahami aturan beragama dengan baik. Bukan kita dilarang minta bantuan manusia, ada kalanya ngalamin kesempitan, itu normal, karena memang dunia bukan negeri surgawi yang enak terus sehingga kita nggak ngalamin kesusahan, nggak ada. Meski tingkat kesusahan kita bervariasi, berbeda-beda, meski ngalamin susah, maka andai kita meminta bantuan kepada orang, mintalah bantuan, kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang yang memiliki keceriaan wajah sebagai tanda kelebaran jiwa. Kelebaran jiwa ini adalah penting. Begitu pula saudara, kalau saudara mau nyuruh orang untuk bantuin kegiatan saudara, carilah orang-orang yang memang memiliki keceriaan wajah. Dia, kalaulah dia minta bantuan akan gampang, karena dia pun juga sudah terbiasa lebar jiwanya, sehingga akan dimudahkan jalan oleh Allah mengetuk pintu-pintu orang yang memiliki kelebaran jiwa. Kurang lebih sekelumitnya makna poin pertama demikian. Inilah kurang lebih kajian kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan.